contoh soal copyright, soal hak cipta, bahwa eh, ini ada haknya orang di sini gitu. Udah diundang-undang dari dulu, cuma diberlakuin sekarang. Kemarin itu bukannya lagunya gratis loh gitu, tapi bahwa memang belum ada yang berhak menagih. Nah, sekarang ada yang nagih gitu. Nah, nagihnya berapa ini yang sebenarnya harusnya menjadi diskusi yang lebih penting menurut gue. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Oke guys, episode kali ini kita kedatangan CEO dari Karya Karsa, Aryo Tamat, yang juga seorang pemerhati musik dan pernah kerja juga di sebuah label musik. Apa kabar, bro? Baik. Thanks for having me. Ya, sama-sama juga, bro. Bro, gue kemarin tertarik banget dengan tweet lu. Lu kemarin itu sangat-sangat pro banget dengan royalti musik. Undang-undang peraturan pemerintah yang baru aja ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Dan sebenarnya kalau yang gue perhatiin juga lebih banyak yang nggak setuju dan kontra dan mempertanyakan undang-undang ini, peraturan pemerintah ini tentang royalti musik. Nah sebenarnya ini what happens ini bro, royalti musik ini. Apakah ini memang sesuatu yang urgent harus sekarang juga kah atau gimana sih ini? Mungkin gue ngerasa kalau banyak yang kontra itu nggak tahu latar belakangnya. Jadi mungkin baiknya dijelasin dari titik awalnya. Jadi yang namanya kita ngomong pencipta lagu dulu. Pencipta lagu itu nasibnya sekarang adalah dia bikin lagu. Bikin lagu itu nggak gampang loh, nggak semua orang bisa bikin lagu. Apalagi lagunya bisa disukai orang lain dan sampai orang mau membayar. Ini beberapa tahap yang sulit dilakukan sebenarnya. Tapi kalau udah lagunya itu sampai orang suka, sampai membayar, berarti kan yang membuat karya ini harusnya dia mendapat timbal balik ekonomi dong, karena pada dasarnya dia sudah berkarya dan karyanya dinikmati orang banyak. Nah, pada dasarnya undang-undang hak cipta dalam berbagai iterasinya dari tahun 75 sampai sekarang itu adalah melindungi hak pencipta lagu itu dulu pertama. Jadi supaya yang namanya pencipta lagu itu tetap mendapatkan royalti musik namanya, itu seperti bagi hasil tapi istilahnya royalti kalau di hak cipta, supaya dia tidak dimanfaatkan oleh orang lain, karena dulu yang memanfaatkan pencipta lagu ya produser musik juga. Jadi udah gue ambil lagu lu gitu, tapi karena dia tidak menghargai pencipta lagunya, si produser musiknya kemudian kaya dan terkenal, artisnya kaya dan terkenal, pencipta lagunya nggak dapat apa-apa gitu. Sehingga hukum undang-undang hak cipta itu salah satunya melindungi, memastikan bahwa yang menciptakan lagu itu juga mendapatkan keuntungan ekonomi. Karena keseluruhan dari apa yang terjadi di industri musik itu awalnya mulai dari ada yang menciptakan lagu kan. Kalau nggak ada yang menciptakan lagu, sisanya tuh nggak ada tuh video klip, nggak ada tuh Spotify, nggak ada tuh bahkan rekaman lagu itu nggak ada. Jadi walaupun nilai ekonomi sebuah produk itu kan ditambah terus oleh siapapun yang membuatnya, misalnya produser musik mengambil lagu terus dia merekamnya sehingga sesuatu itu menjadi sesuatu yang orang mau mendengarkan dan suka. Itu kan memberi nilai lebih. Cuma nggak berarti yang dilakukan oleh pencipta lagu itu tidak bernilai. Nah, fast forward dikit, apa yang sudah dijadikan peraturan pemerintah ini kan turunan dari Undang-Undang Hak Cipta yang 2014. Bahwa kalau ada lagu yang diperdengarkan di ruang umum yang komersial, misalnya hotel, kafe, restoran, segala macam, si pencipta lagu ini berhak dapat sesuatu. Kenapa? Karena kafenya itu kan mendapatkan keuntungan tidak langsung dengan menyetel musik. Lu pernah nggak ke kafe yang nggak nyetel musik? Kan basi banget. Iya. Dan yang namanya kafe itu kita udah lewat dari masa yang namanya kafe itu ya cuma sekedar menyediakan kopi, tapi sudah menjual suasana, dan suasananya itu jadi satu sama brandingnya, sehingga kafe yang keren itu biasanya udah punya konsep di mana oke, kafe seperti ini
makanannya seperti apa, interiornya seperti apa, musiknya seperti apa, karena itu membentuk si branding dan suasana tadi. Sehingga kan musik itu menjadi komponen penting dari si kafe itu, si restoran itu, si hotel itu. Yang menciptakan lagu kan turut berperan serta supaya si tempat-tempat komersial ini itu bisa berhasil gitu. Jadi dapatlah royalti sedikit. Royaltinya nggak banyak loh, kalau nggak salah berapa puluh ribu per bulan gitu. Pokoknya tidak memberatkan. Harusnya untuk restoran, kafe atau hotel proporsional ke yang mereka hasilkan tentunya. Tapi ya gitu, ini bukan soal pemerintah mengada-ada mencari-cari mengais-ngais, tapi ini adalah perjuangan panjang dari orang-orang dari industri musik bahwa pencipta lagu harus dapat bagian sesuatu di situ. Yang baru dari Undang-Undang Hak Cipta 2014 adalah produser lagu itu juga. Karena gini, yang namanya yang disetel di kafe itu kan bukan cuma ciptaan lagu aja, tapi sudah menjadi rekaman. Betul. Rekaman ini kan ada yang memproduseri, yang ada yang membiayai, yang memberi nilai tambah terhadap si ciptaan lagu tadi. Karena ciptaan lagu itu kan berdasarnya notasi, itu komposisi saja. Yang memberi nilai komersil sebuah lagu adalah produser rekaman, menjadi rekaman suara. Sehingga mereka juga berhak mendapatkan bagian karena memberi nilai juga terhadap musik yang akhirnya disetel di ruang-ruang komersial ini. Ya, kurang lebih gitu sih. Kenapa sekarang itu ya mungkin saatnya kebetulan aja karena keluarnya pas pandemi, jadi seolah-olah loh kok gini sih gitu. Tapi sebenarnya aturan ini udah diperjuangkan udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun malah. Menurut lu nih bro ya, kalau misalnya diterapin nih, ini prakteknya bakal kayak gimana ya? Sekarang misalnya gini deh, sebuah mall itu kan biasanya juga nyetelin lagu tuh, entah itu mungkin yang ada vokalnya atau juga biasa instrumen doang kan. Nah, kita gimana misalnya gini deh, gue sebagai pencipta lagu nih, lagu A, gimana caranya gue bisa tahu kalau lagu gue nih sedang dipakai nih sama si mall ini, atau si cafe ini, atau si hotel ini nih, dan misalnya diputar beberapa kali, atau mungkin selama beberapa bulan. Gue gimana gitu loh, gimana gue cara taunya, gimana gue cara ngitungnya gitu loh, dan how I claim about that. Karena kan gue bisa jadi si pencipta lagu ini nih kan yang tadi gue juga baru baca berita, si pencipta lagu ini kadang-kadang nih kita nggak tahu siapa gitu loh. Mungkin kalau si artisnya, si penyanyinya mungkin kita tahu lah karena dia famous, karena dia terkenal, dia muncul di TV, dia muncul juga di YouTube atau mungkin dia ada di Spotify. Tapi kadang-kadang si pencipta lagu ini bukan orang siapa-siapa gitu loh. Itu tuh gimana caranya, bro? Oke, mungkin dari akarnya dulu ya. Yang namanya rekaman suara, yang kalau udah jadi rekaman yang didiskusikan ke publik, misalnya lagu pop atau semacamnya, itu biasanya sudah diurus pencipta lagunya siapa. Kecuali kalau lagu-lagu lama itu kadang-kadang memang karena administrasi yang zaman dulu itu berantakan, banyak sekali kasus di mana memang pencipta lagunya tidak ditemukan adalah misalnya keluarganya udah nggak tahu kemana segala macam karena dia udah meninggal. Tapi pada dasarnya kebanyakan lagu yang relevan ke ranah populer itu sudah pasti tahu pencipta lagunya siapa, dan apalagi rekam suaranya, karena itu salah satu hal yang diurus oleh produser, memastikan bahwa lagunya benar ada, penciptanya ada, karena toh nanti harus dibayar royalti, jadi nggak mungkin sampai ada lagu bukan nggak mungkin, kecil kemungkinan bahwa ada sebuah lagu yang disetel di ruang publik komersial yang nggak tahu penciptanya siapa. Kalau sampai ada, hak royalti ini akan disimpan dulu oleh LMK, namanya Lembaga Manajemen Kolektif, yang ditunjuk oleh pemerintah sampai masalahnya udah resolve. Ini bukan terus uangnya disimpan terus bagi-bagi, enggak gitu kan, udah ditandain bahwa ini hak seseorang, jadi ya kayak tabungan, kayak uang kita yang kita taruh di bank kan bukan jadi uang milik bank, itu uang milik kita. Kalau sampai kita meninggal ya ntar ada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ditemukan ya uangnya tetap dianggap bahwa ini milik si A, bukan terus diserap gitu. Jadi intinya
uangnya itu pasti disimpan di accrue, kalau di istilah di copyright. Nah, terus kalau kita bicara, gue lupa sebagian tadi pertanyaan lo. Kan si misalnya gini, gue pencipta lagu nih, iya gue pengen klaim nih, ternyata si hotel A atau si mall B ini pakai lagu gue nih. Nah terus gimana si mall A atau si hotel B ini mempertanggungjawabkannya gitu loh. Kalau gue juga bisa ngeklaim, karena kan nggak mungkin si pencipta lagu ini atau mungkin si produser ini atau siapapun yang punya hak untuk royalti lagu itu keliling ini dong, semua mall atau semua hotel atau semua kafe kan, bisa nggak ada habisnya itu, sehari juga nggak bakal cukup. Nah, makanya ada yang namanya ada badan namanya Lembaga Manajemen Kolektif, dan Lembaga Manajemen Kolektif ini ada beberapa di Indonesia, macam-macam, yang bertanggung jawab pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang merupakan badan negara. Nah, jadi selama penciptanya itu terdaftar pada salah satu LMK ini, nanti dia akan mendapat manfaat dari si collecting si royalti ini. Dan perlu diingat bahwa perusahaan pemerintah soal royalti ini khusus membicarakan untuk lagu yang disiarkan di ruang komersial ya. Itu jadi bukan yang konteks-konteks lain, karena konteks-konteks lain ada aturannya sendiri sebenarnya. Jadi kita cuma bicara bahwa lagu di setel di hotel, restoran, dan kafe, dan sejenisnya lah. Nah, aturannya itu pada dasarnya, gue belum baca lengkap, cuma prinsipnya gue tahu bahwa aturannya itu menunjuk Lembaga Manajemen Kolektif untuk melakukan koleksi atas nama pencipta-pencipta yang terdaftar masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif. Jadi mereka yang keliling, mereka yang ketok pintu, mereka yang cari bisnis lah gitu, berusaha cari kafe atau mall segala macam yang udah siap untuk membayar royalti ini. Nah, caranya seperti apa? Itu bisa ada beberapa cara. Tiap lokasi itu melakukan pelaporan mandiri, jadi kan bayarnya per tahun nggak salah. Ya udah, setahun itu atau per bulan ngasih daftar nih lagu-lagu yang di-setel. Karena kan pasti berdasarkan playlist. Jadi ya udah playlist atau setlistnya dikasih, set, dah selesai. Itu pelaporan mandiri, karena itu kan bukan sesuatu yang aneh lah gitu. Pajak aja kita pelaporan mandiri kan, self-assessment. Kedua, menggunakan teknologi di mana lagu yang disiarkan di ruang publik itu menggunakan pihak ketiga yang juga otomatis melaporkan ke LMK, sehingga semua sama-sama enak, nggak perlu melakukan pelaporan tadi. Ini bayangin misalnya ada kayak Spotify atau Joox, tapi fungsinya adalah buat bisnis. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang memang menjual jasa seperti ini. Jadi itu sebenarnya itu mempermudah banyak orang lah gitu, kalau ada seperti itu. Karena venue-venue kayak kafe, hotel gitu kan juga butuh dibuatkan playlist yang menarik untuk tamunya dan seterusnya. Jadi perusahaan-perusahaan ini melakukan itu juga. Jadi di depannya dia jual playlist, di belakangnya dia jual mesin di mana ini streaming, bisa diupdate segala macam, dan laporan royaltinya otomatis. Jadi semua senang, semua enak. Itu di Indonesia udah ada tuh teknologinya, bro, yang untuk yang tadi Indonesia udah ada, tapi perkembangannya gue kurang tahu sekarang. Karena kan sebenarnya bukan soal teknologinya, tapi siapa yang menjual dan siapa yang menawarkan. Nah, siapa yang menjual dan siapa yang menawarkan ini gue belum terupdate soal ini. Karena terakhir gue ngobrol dengan perusahaan-perusahaan itu sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, cara ketiga itu adalah dengan pengawasan. Jadi pengawasan itu bisa manual dengan surveyor, jadi orang keliling, nyatet, nyetel gitu, manual banget. Atau dengan teknologi juga. Beberapa tahun lalu ada inisiatif namanya Tell Me. Itu pada dasarnya masang mesin di sebuah ruang publik itu kayak Shazam, tahu Shazam ya? Tahu Shazam, tahu. Ya intinya si mesin ini akan ngedengerin lagu apa aja yang disetel, dia akan identifikasi, terus otomatis lapor. Ya mungkin secara fungsi
analoginya sama dengan mesin di kasir di mall-mall, itu otomatis lapor pajak ke Ditjen Pajak, jadi si toko-tokonya udah nggak perlu lapor pajak lagi karena itu udah otomatis. Ya kira-kira begitulah. Jadi gini, kan bisa jadi dengan adanya beberapa option tadi nih, ya kalau pakai teknologi, of course akan ada cost juga di situ kan. Gue nggak tahu nanti siapa yang akan menanggung cost-nya, apakah nanti LMK yang memang menyediakan karena mereka memang yang menyelenggarakan, atau mungkin juga cost-nya itu dibebanin juga ke hotel, entah mungkin juga ke kafe, atau mungkin juga ke mall yang menyetel lagu-lagu itu. Nah, misalnya gini deh, teknologinya belum siap nih, mau nggak mau berarti manual nih. Atau mungkin juga diberikan kepada pihak yang menggunakan musik-musik tadi supaya mereka yang kasih playlist kayak tadi lu bilang kan di option pertama itu. Nah, misalnya nih mereka berpikir, ya gue biasa nyetel 20 lagu, ya udahlah gue kasih aja playlist 10 lagu. Supaya gue nggak perlu bayar 10 lagi sisanya. Itu kan bisa terjadi, ada kemungkinan kayak begitu juga terjadi kan? Mungkin aja, tapi sebenarnya nggak ada ruginya dia kasih playlist yang panjang kalau kita spesifik ngomong kasus itu ya, karena yang dibayarkan itu bukan royalti itu bukan per lagu harus bayar berapa, tapi biasanya hitungannya adalah luasan areanya, luasan venue, atau jumlah kursi. Ya. Jadi hitungannya itu bukan per lagu. Jadi it doesn't make any difference untuk pelaku usahanya untuk melaporkan 10 lagu, 20 lagu, 100 lagu, 1000 lagu. Yang penting dibayar dan lapor. Nah, kalau implikasinya adalah misalnya ada kafe dan restoran bilang, udah, gue nggak mau nyetel musik apapun. Ya itu memang resiko sih memang gitu. Tapi bayangin aja, itu resiko juga untuk venue-nya juga. Kalau sampai ada sebuah venue yang tidak menyetel musik sama sekali, itu apakah menjadi selling point untuk si kafenya? Karena kita nggak bicara bahwa kafe cuma ada 5 di Jakarta misalnya, ada ribuan, dan semua saling bersaing. Yang bikin paling enak, yang bikin paling nyaman, yang mendatangkan orang kan gitu. Dan musik itu adalah salah satu komponennya, gitu sih. Nah, kalau misalnya dari sisi pengusaha kafe bilang bahwa oh ini nggak adil, gue dipalakin lagi gitu. Harus dilihat dari sisi pelaku industri musik. Selama ini kafenya udah mendapatkan keuntungan dan selama ini tuh udah puluhan tahun ya, udah mendapatkan keuntungan dengan menyetel musik, dengan udah membuat customer retention yang baik dengan musik yang pas. Tapi yang bikin musik itu tidak mendapat hasil dari bagian dari itu. Ya harus dilihat dari berbagai sisi lah. Jadi buat gue sebenarnya memang sebaiknya dilihat sebagai cost of business. Nah, cost of business-nya ini bisa 0% loh dari pemasukan. Bisa cuma 1%, bisa cuma 2%. Jadi yang dilihat itunya dulu. Jangan, gue mau dipalakin nih, ntar juta-jutaan, miliar-miliaran ditodong gitu. Ya belum tentu juga. Karena sebenarnya radio TV juga dibayar seperti ini, itu persentase terhadap pemasukan mereka per tahun, dan mereka melaporkan. Jadi ini udah terjadi dari zaman belum digital pun mereka udah bayar, dan modelnya ya udah bayar per tahun, terus kasih daftar lagu. Nih lagu-lagunya apa? Daftar lagunya ini pentingnya apa? Karena kan dapat duit misalnya agama dari TV, dapat 100 juta setahun dari CTI. RCTI pemasukannya kan triliunan nih, bayar 100 juta nggak ada masalah kan. Jadi perbandingannya angkanya akan seperti itu. Nah, daftar lagu ini nanti dilihat sama LMK-nya bahwa oke, 100 juta ini berarti harus dibagi ke semua lagu-lagu ini. Nah, lagu-lagu ini adalah produser siapa, pencipta lagunya siapa, terus baru ntar disebar-sebar pembayarannya. Seperti itu. Jadi daftar lagu itu juga penting untuk memastikan bahwa yang berhak itu dapat gitu. Jadi kalau sampai ada pihak bilang, oke, gue laporin 10 lagu aja, berarti kan mengurangi hak yang seharusnya sampai pada pencipta lagu atau produser lagu tertentu gitu sih. Jadi sayang. Tapi gimana ya?
menurut gue itu bisa terjadi sih bro. Karena gini deh, kita masih tinggal di negara dengan culture yang masih susah untuk menghargai yang namanya intellectual property, hasil Setuju. karya, ya kan? Setuju. Kalau misalnya gue bisa dapat gratis atau gue bisa dapat bajakan, kenapa gue harus bayar? Kenapa gue harus beli? Malah kadang-kadang kalau gue dapat bajakannya duluan atau paling pertama, bangga tuh di-share. Gue udah dapat nih bajakannya nih. Iya kan? Iya. Kenyataannya begitu kan. Dan Iya. gimana ya? Sebenarnya gini sih, kemarin yang gue juga baca tweet-tweet yang kontra-kontra ini, gue sampai berpikir gini, yang mereka nih mati-matian nggak setuju. Apakah mereka ini adalah pemilik bisnis usaha seperti hotel yang tadi kita bahas nih, hotel, kafe, atau mungkin juga mall yang menggunakan lagu-lagu ini? Itu satu yang jadi pertanyaan gue. Terus yang kedua adalah, apakah mereka ini benar-benar penikmat musik yang kalau memang dengar musik, mereka juga bayar? Kalau dulu kita beli kaset atau CD, atau sekarang mungkin kita langganan Spotify. Atau jangan-jangan mereka sebenarnya emang kalau dengerin lagu juga cuma bajakan doang gitu loh. Itu kan sebenarnya kan yang bikin gue bingung gitu. Ini kenapa sampai sebegitu ngototnya kan? Iya, iya. Tapi paling kalau dipikir bahwa ya memang realita di Indonesia adalah memang masyarakat kita tidak terbiasa mengapresiasi karya bahkan sampai membayar. Makanya perjuangan di Karya Karsa itu cukup berat. Karena sebenarnya kita mengedukasi itu juga. Cuma gini, kalau kita nunggu rakyatnya sadar, ya nggak akan sadar-sadar, harus ada yang mulai menciptakan edukasi ke masyarakat bahwa berkarya itu ada prosesnya, ada pengorbanannya, ada skillnya, ada hal yang tidak bisa dilakukan orang lain, sehingga ini perlu dikasih penghargaan yang layak, sama layaknya seperti misalnya kita nggak usah kita ngomongin orang-orang selebriti lah gitu. Kalau ada orang bikin kue, kita bayar dengan harga layak dong, bukan cuma bayar seharga bahan-bahannya aja. Kita beli handphone kan kita bayar handphone karena barang utuhnya, bukan cuma karena ini handphone ini harga komponen cuma $50, gue cuma bayar $50. Kan ada usaha, ada skill, ada pengorbanan yang masuk di menciptakan barang itu. Sama dengan musik, sama dengan hak kekayaan intelektual. Nah, ini mau nggak mau memang harus ada edukasi, dan tugasnya pemerintah memang di sini adalah membuat struktur gimana kadang-kadang memang mereka jadi harus memaksa orang untuk mengarahkan ke sini, mengarahkan ke situ. Misalnya kayak misalnya harusnya pemerintah mewajibkan masyarakat memakai masker dari hari pertama pandemi misalnya gitu. Mungkin kita, tapi kan itu ada berbagai hal yang pasti ada faktor X-nya banyak. Kalau kita ngomongin penduduk 270 juta. Tapi begitu kita ngomongin pelaku usaha dan dibenturkan pada intinya kan, pada regulasi mana harus bayar royalti musik, kan kelompok yang harus dikelola oleh pemerintah itu sebenarnya nggak sebanyak 270 juta orang, tapi mungkin belasan ribu atau puluhan ribu di Indonesia pelaku usaha yang bisa didatengin pelan-pelan bahwa sama dengan halnya gue bicara sama lo soal copyright, soal hak cipta, bahwa ini ada haknya orang di sini gitu. Udah di undang-undang dari dulu, cuma diberlakuin sekarang. Kemarin itu bukannya lagunya gratis loh gitu, tapi bahwa memang belum ada yang berhak menagih. Nah, sekarang ada yang nagih gitu. Nah, nagihnya berapa ini yang sebenarnya harusnya menjadi diskusi yang lebih penting menurut gue. Karena jangan sampai apa yang ditagih itu memberatkan, karena harus yang ditagihkan LMK itu harus menjadi sesuatu yang punya nilai bisnis juga. Jadi misalnya bukan terus dipukul rata, semua kafe harus bayar 1 M per tahun, kan nggak mungkin. Harus tarifnya harus sesuai dengan ukuran bisnisnya juga. Ini salah satu hal yang berusaha gue push dulu. Dulu kan gue pernah punya startup online radio, dan gue memperjuangkan supaya
on radio itu harus bayar secara legal untuk menyetel musik via internet. Nah, sampai sekarang itu regulasinya belum ada sih. Tapi salah satu hal yang gue push ke LMK ini adalah, ya gue mau bayar, tapi jangan sampai lu suruh gue bayar untuk sesuatu, untuk uang yang gue nggak punya, karena gitu lah. Jadi karena mengambil lisensi musik dan mempergunakan musik untuk komersial itu memang layaknya harus membayar lisensi. Sebaliknya, pemberi lisensi yang adalah LMK ini atau pemilik hak cipta dan segala macam juga harus memikirkan bahwa supaya klien-klien gue hidup, kan kafe-kafe, restoran, hotel ini klien, dan sampai harganya yang memberatkan, harus ada harganya cukup bersahabat supaya mereka mau bayar terus puluhan tahun ke depan gitu. Ini yang menurut gue yang harus menjadi sorotan, karena buat gue dan secara hukum royalti itu wajib dibayarkan karena ini hak orang yang perlu diperjuangkan oleh para venue-venue ini adalah berapa. Kan bisa gue bayar royalti tapi gue bayar 0%, kan bisa aja. Tapi gue bayar 0% nih, gue tanda tangan, tanda terima nggak ada angkanya, tapi ini gue bayar. Kenapa? Karena kafe ini menghargai hak cipta. Dan kafenya jadi bisa nyetel musik. Gitu. Misalnya kafenya makin gede, terus jangan 0% deh tahun ini, tahun depan 1%. Dihitung-hitung, aman lah 1%. Gitu. Bisa aja cuma 0,5%, bisa 0,3%. Ini yang gue belum tahu tarifnya seperti apa. Ini kayaknya diatur sama LMKN. Gue belum dapat update terbaru. Tadi gue sempat cari berita nih, coba bentar ya gue tampilin ya. Nih, pemerintah baru saja mengeluarkan peraturan terkait pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Aturan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021 lalu. Nah, lalu di sini di mana nih? Royalti dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan atau musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang tadi kita udah bahas ya. Salah satu pihak yang wajib membayar royalti lagu adalah penyelenggara konser musik, pemilik supermarket, dan pemilik hotel, ya, atau juga kafe juga ya. Nah, untuk penyelenggara konser, nah ini nih hitungannya nih. Penyelenggara konser yang memberlakukan tiket kepada pengunjungnya, simulasi besaran pembayaran royalti musiknya, ya ini adalah hasil kotor penjualan tiket kali 2% plus dengan tiket yang digratiskan kali 1%. Nah, itu buat konser tuh. Ya. Nah, itu ada hitungannya tuh. Menurut tuh gimana, Bro? Nah, untuk venue. Nah, ini untuk konser nih. Menurut tuh gimana nih? Ya. Menurut gue, ya ini kan angka nih. Yang namanya angka itu bisa dinego. Sebenarnya menurut gue gitu. Soalnya misalnya aturan dari PP-nya udah ngatur seperti ini, kan kalau misalnya dirasa memberatkan oleh pelaku usaha, kan bisa juga bilang ke LMKN, ya udah kita setuju sama rate itu, cuma karena ini baru tahun pertama, di diskon deh gitu. Itu bisa, itu bisa banget pasti. Apalagi misalnya semua penyelenggara konser bikin asosiasi terus nego, kita nggak bayar dulu ya tahun pertama, tapi paling nggak kita beresin dulu reportingnya seperti apa, bahwa semua event itu harus daftar kemana, pendaftaran lagunya seperti apa, kan hal-hal infrastruktur itu seperti itu kan juga harus disiapkan sebenarnya. Jadi bisa aja ya udah, daripada bayar tapi sambil nggak jelas, diskon dulu atau nol. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan pada dasarnya. Sama kayak misalnya coba nih untuk venue. Untuk venue nih. Nah, kemudian bagi pemilik supermarket, pasar swalayan, mall, toko, distro, salon kecantikan, pusat kebugaran, arena olahraga, dan ruang pamer, besaran royalti harus dibayarkan sebagai berikut. Nah, ini tadi lu juga sempat bahas nih ya. Ada dibahas tentang ruangan nih. Ruangan seluas 500 meter persegi pertama dikenakan biaya Rp4.000 per meter untuk royalti pencipta lagu dan Rp4.000 per meter untuk royalti hak terkait. Ya. Jadi kalau kafe kecil sebesar 30 meter persegi, dia bayar 30 kali 8.000.
Per berapa sih? Per tahun. Kecil sekali. Nggak dibilang per tahun sih, di sini bilang tulisnya per meter sih. Angkanya ini pokok biayanya Rp1.500 per meter. Nah, lalu juga kalau untuk hotel nih, hotel juga ada lagi hitungannya nih. Jumlah kamar 1-50 dikenakan tarif royalti Rp2 juta per tahun. Iya, jadi menurut gue sih memang proporsional dengan bisnis yang dibawa. Jadi misalnya let's say kita anggap yang tadi itu tarifnya per tahun, karena yang lain kan tarifnya per tahun juga. Kalau kafe ukuran 30 meter persegi kali 8.000 kan 240.000 per tahun. Mau nggak setel musik karena nggak mau bayar 240.000. Itu sih. Iya. Sebenarnya ini angkanya udah keluar ya. Kalau mau yang mungkin yang dengerin doang nih, yang mungkin di Spotify atau yang di audio doang, bukan di YouTube, ini di kompas.com udah ada nih, bisa dilihat lagi lebih detailnya nih untuk angka-angkanya nih. Sebenarnya kalau memang secara angka, kalau yang kita lihat ya di sini memang, kalau memang kayak dulu bilang secara besaran bisnis harusnya nggak terlalu mengganggu ya, karena kecil sih sebenarnya itu jumlahnya ya. Kecil banget, dan malah jadi kasihan sama pencipta lagu. Cuma ya gini, kalau misalnya anggaplah di Indonesia itu mungkin ada ratusan ribu UKM kecil yang berbentuk venue seperti kafe terusnya. Misalnya semuanya bayar, kan lumayan juga kalau dikumpulin dan dibagi-bagi ke pencipta lagunya. Itu yang dikejar. Jadi memang harus jadi aturan pemerintah supaya wajib semuanya bayar dan rate-nya jadi kecil. Coba kalau nggak pakai aturan pemerintah, jadinya yang LMK ini seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, mereka ya cari siapa ini yang bisa disuruh bayar ya gitu. Terus ada yang mau bayar, ada yang enggak. Sejarahnya dulu pas awal-awal penagihan seperti ini malah pakai preman. Gitu. Jadi sejarah ini tuh panjang banget sebenarnya gitu. Yang salah satu industri yang pertama mulai comply sama hak cipta itu adalah karaoke soalnya. Dulunya karaoke itu nggak bayar apa-apa gitu, padahal itu jelas-jelas itu jual lagu gitu. Jadi pelan-pelan ya tahun 80-an ya pakai preman, makin skinny makin teredukasi bahwa yang ya itu kalau menyelenggarakan bisnis karaoke tanpa membayar royalti itu ya melanggar hukum gitu. Jadi, nah sebenarnya aturan-aturan ini kan ada untuk mempermudah orang yang mau mengikuti hukum dan menghargai hak cipta gitu. Ya mau dilihat dari mana aja terserah. Nah si peraturan pemerintah ini yang terbaru memperjelas justru kalau sampai kalau ada venue dibilang oke, gue nggak mau nyetel musik apapun yang harus bayar ke LMKN, itu bisa tinggal tandakan surat pernyataan. Gue sempat tadi dengar sesi Clubhouse, ada Mas Ajo, dia salah satu pejabat di Parekraf, dan pada dia bilang gitu, kalau sampai ada kondisi di mana ada ruang komersil bilang nggak mau nyetel musik sama sekali, ya tinggal tandakan surat pernyataan bahwa nggak akan nyetel musik sama sekali gitu, dan ya nggak masalah. Tapi ya tinggal lihat cost and benefitnya seperti apa sih. Kalau gue pelaku bisnis ya, gue akan lihat dengan dua skenario, gue bayar sama enggak, yang mana yang lebih menguntungkan. Karena kan membayar royalti ini kan cuma sebagian dari perjuangan dari satu proses di mana kita bikin sebuah usaha. Itu banyak komponen lain. Kalau ini tinggal bayar 240.000 untuk kafe kecil gue dan gue nggak perlu mikirin lagi sampai setahun ke depan, gue bisa setel musik apa aja misalnya, itu ya udah. Yang penting orang datang ke kafe gue terus, beli terus gitu. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan orang juga, kalau pandemi gini kan orang pada delivery, nggak nongkrong di kafe. Nah, penting nggak ada musik ya, itu keputusan pelaku bisnisnya memang sih jadinya. Tapi nggak berarti bahwa aturan ini
adalah akal-akalan pemerintah untuk narik-narik duit dari rakyat. Enggak. Justru ini adalah upaya supaya ada satu segmen profesi yang belum dapat remunerasi yang layak, itu mulai dapat remunerasi yang layak. Kalau kita bandingin di luar negeri, yang kalau untuk lagu yang terkenal banget, itu sampai cucunya pencipta lagu itu bisa hidup layak karena dapat royalti terus gitu. Betul. Kalau di sini enggak. Kayak The Beatles atau mungkin kayak Michael Jackson udah meninggal pun juga sampai sekarang anak keturunannya masih dapat ini ya royalti ya. Iya, masih dapat royalti. Misalnya pencipta lagu-lagu Natal gitu, itu kan udah pasti tiap tahun disetel. Iya. Jadi itu yang mau dibuat karena ya profesi musisi ini nggak akan hilang, nggak akan terbangun, industrinya itu nggak akan makin berkembang kalau pelakunya sendiri itu susah cari duit, intinya gitu. Iya. Ini kan sebenarnya Ahmad Dhani kan udah memberlakukan ini sebenarnya kan, kalau ada orang-orang yang mau menggunakan lagu-lagunya Dewa 19 kan. Gue pernah dengar kalau nggak salah tuh Ari Lasso pun yang mantan vokalis Dewa pun kalau misalnya dia lagi nyanyi solo dan dia pakai lagunya Dewa 19, dia akan bayar tuh ke Dhani tuh. Dia akan bayar ke Ahmad Dhani. Ya itu kan itu jadinya sukarela kan, karena sebenarnya dasar hukumnya sebelumnya nggak ada, sekarang ada dasar hukumnya intinya itu, dan berlaku untuk semua. Kalau kan jadi nggak cuma kan Ahmad Dhani mungkin bisa melakukan itu karena dia terkenal, dia bla segala macam. Sekarang ini bisa berlaku untuk semua pencipta lagu, jadi adil. Nah ini aturannya untuk lokal doang atau penyanyi internasional juga kena berarti ini ya? Juga akan dapat juga ya? Ya. Prosesnya seperti apa sangat rumit, tapi intinya nanti ada LMK yang mewakili dari internasional juga yang collect juga. Nah kemarin tuh gue sempat ada lihat yang nanya gini di Twitter. Nah kalau misalnya nih gue punya akun Spotify nih, gue dengerin lagu kan. Nah misalnya dia juga punya kafe misalnya nih, dia mau setel lagu dari akun Spotify dia. Itu sebenarnya yang setahu gue, lu kalau punya akun Spotify sebenarnya kan itu untuk private ya, nggak boleh di-setel ke publik ya, bener gak sih itu? Bener kan ya? Betul. Jadi gimana kalau misalnya dia menggunakan itu untuk kafenya misalnya nih, tapi dari akun Spotify pribadi dia itu tuh gimana tuh? Oke. Kalau mau cuma murni lihat si hukumnya aja, harusnya nggak boleh. Harusnya dia menggunakan sumber lain untuk musiknya. Cuma kan sumber musik yang lainnya yang berlisensi untuk menyediakan musik di area komersial atau berupa live band itu kan belum tentu ada. Walaupun ada yang gue sebut ada beberapa penyedia teknologi ini kan belum tentu mereka juga udah ready untuk jual ke kafe-kafe puluhan ribu se-Indonesia. Jadi rasanya sih nggak masalah. Misalnya ada seorang pemilik kafe, dia setelin musik dari Spotify-nya. Tapi ya memang dia harus bayar akun Spotify-nya kalau dia pakai yang berbayar. Tapi dia harus bayar juga karena musiknya disetel di kafenya. Karena itu two different things. Itu beda lisensi lah. Gitu. Idealnya memang dia nggak pakai Spotify pribadi, karena Spotify itu izinnya bukan untuk konsumsi komersial. Izinnya untuk konsumsi pribadi aja. Nah, kalau gitu ini jadi pertanyaan gue, berarti lagunya itu gue harus dapetin dari mana nih? Kalau misalnya gue untuk kepentingan bisnis, ini yang jadi pertanyaan bagus. Harusnya memang ada providernya yang melakukan penyediaan musik dan seperti itu pelaporan musiknya juga itu secara otomatis. Memang ada penyedia jasa itu, cuma di tahun ini gue nggak tahu itu siapa di Indonesia. Emang tiap tahun beda-beda atau gimana sih? Teknologinya sama aja sebenarnya. Teknologinya sama aja. Cuma yang punya izin untuk melakukan itu memang beda. Nah, gue belum tahu apakah
LMKN dan pemerintah itu sudah berpikir sampai titik di sana. Nah, sementara belum, rasanya sih dari LMKN dan LMK itu akan bilang ya udah pakai yang ada aja dulu gitu. Nah misalnya gini, even CD pun juga peruntukannya kan untuk ini kan, private kan, pribadi kan, bukan untuk diperdengarkan ke orang banyak sebenarnya kan. Ya. Ada kasus yang lebih rumit lagi. Gimana kalau nyetel radio di kafe? Iya, nah itu gimana tuh? Kalau radio setel di kafe kan gini, kita kan kita dulu even sampai sekarang mungkin masih ada kan yang melakukan itu kan. Siaran radio diputerin ke ini ke publik. Iya, pada dasarnya gini, radio itu punya izin untuk menyiarkan dan dia membayar lisensi menyiarkan. Nah, siaran itu bisa kemana aja ke seluruh Indonesia kan. Nah, begitu siaran radio diperdengarkan lagi di ruang komersial, kan ruang komersialnya mendapatkan nilai tambah karena orang jadi betah karena dengerin radio di situ. Jadi venue-nya harus bayar, intinya itu. Aduh, tapi gimana ya? Bukan bermaksud pesimis ya, cuman dengan kondisi sekarang gue nggak tahu sih ini bakal baru benar-benar settle nih ya peraturan ini nih, entah tahun berapa sih. Ini pasti bakal ya tahu sendiri lah ya, orang kita kan paling jago nyari celah. Yakin ini bakal makan waktu yang tidak sedikit untuk supaya bisa terimplementasi dengan baik dan pastinya banyak perbaikannya. Cuma ya harus dimulai sih gitu, harus jelas dulu. Dan memang dimulainya dengan kepastian hukum dulu. Nah, eksekusinya kan bisa diadaptasi. Ini yang harusnya dieksplor bareng-bareng sih, dari pelaku usahanya maupun dari sisi industri musiknya. Gue takutnya ini dua pihak ini nggak ngobrol. Ini yang gue takutkan. Nah itu dia. Karena kita udah terlalu terbiasa banget dengan hal ini kan. Ya pokoknya gue ada tempat, gue mau setel lagu ya terserah gue, ngapain gue bayar. Kan dari dulu udah begitu. Mau di yang levelnya warung pinggir jalan sampai yang levelnya udah segede mall pun atau kafe pun ya semua melakukan itu gitu, dan itu hal yang biasa. Ini yang agak repot sih. Tapi gini sih bro, gue ngeliat sebenarnya ada suatu hal positif juga sih. Ini kalau misalnya kita ngomong film ya, movie ya. Dulu itu kan kita itu kan mencari film yang original itu kan satu mahal, karena DVD itu kan mahal juga salah satunya karena masalah produksinya kan, produknya itu kan packagingnya itu kan juga cost kan, makanya harganya mahal di Indonesia. Tapi semenjak banyak aplikasi-aplikasi layanan streaming kayak Netflix, kayak misalkan juga ada HBO, ada Disney Plus, gue ngelihat orang tuh sebenarnya di Indonesia ya, kalau memang kita bisa bayar dan memang aksesnya gampang dan harga terjangkau, orang tuh sebenarnya mau sih buat bayar loh. Even Spotify pun orang mau buat bayar kan. Gue mau nih akun premium, gue bisa dengar musik bebas, nggak perlu ada iklan. Gue juga kalau misalnya mau skip kapanpun lagu bebas, gue mau gitu bayar setiap bulan. Dan sebenarnya sih kalau memang ada aturan atau mungkin ada rule atau mungkin ada tadi kita sempat bahas tentang teknologi yang juga membantu dan mempermudah, harusnya sih bisa ya. Temennya ini tadi nih kayak tadi lu bilang nih, apakah dua pihak ini udah ngobrol dan aturannya gimana nih pas prakteknya ini sebenarnya yang menarik sih. Iya. Ya kalau ngambil analogi orang mau bayar Spotify sama dulu pembajakan ya sebenarnya distribusi musik itu seperti air. Jadi dia akan cari jalan termudah untuk mencapai pendengarnya lah gitu. Jadi makanya dulu ada CD ya cara termudah adalah mau dengar musik ya beli CD misalnya. Begitu ada internet cara termudah ya download aja lewat Kazaa atau Napster. Nah sekarang cara termudahnya adalah langganan layanan kayak Spotify itu Joox kan. Jadi karena sekarang kan yang namanya ngebajak MP3 itu repot. Belum lagi file belum bagus atau ada virusnya segala macam. Udahlah langganan aja lah gitu. Jadi memang tugasnya pelaku bisnis juga untuk memikirkan bahwa memang ini menurut gue ada kesempatan bisnis di sini di mana ada sebuah aturan
untuk mengumpulkan uang dari ribuan pelaku usaha di Indonesia. Terus ada gap antara aturan sama eksekusi. Ini bisa menjadi kesempatan bisnis. Mempermudah ribuan usaha ini. Dan misalnya, oke, royaltinya 240.000. Oke, dengan bayarnya jadi 300.000, gue dapat si musik yang legal bisa gue setel di venue gue, dan pelaporannya sekaligus lewat layanan itu, dan bayar lisensinya pun lewat layanan itu. Jadi one stop shop udah selesai semua, itu kan ideal banget. Cuma ya ini kan berarti harus ada yang bikin. Iya, betul. Dan sayangnya orang itu bukan gue. Iya. Ya kita di sini ngobrol aja nih tentang ini kan gue penikmat musik sih. Gue juga suka musik, gue suka lagu. Dan sebenarnya memang sangat-sangat disayangkan banget kalau memang aturannya ini ya seharusnya udah dari dulu ya, baru diteken sekarang gitu loh. Temen gue dulu pernah cerita, dia dulu tinggal di Amerika lumayan lama, tinggal di US lumayan lama kan. Jadi pernah ada satu kapan gitu dia bilang dia lagi nonton live musik di kafe, bawain lagu Bon Jovi. Pas sudah kelar turun, si bandnya ini turun, ada orang nyamperin itu bandnya, band dan pihak kafenya gitu. Karena si pihaknya ini bilang, Anda belum bayar royalti nih, tadi bawain lagu Bon Jovi. Entah gue juga nggak tahu entah bagaimana tuh orang tahu bisa datang ya ke situ kan. Dan dia minta royalti di situ, dan akhirnya pihak penyelenggaranya ya bayar royaltinya, karena ternyata si bandnya ini mungkin ada miskomunikasi atau gimana, jadinya mereka membawakan lagu Bon Jovi tapi ternyata tidak memberitahukan pihak Bon Jovi dulu nih kalau mereka akan membawakan lagu Bon Jovi. Sampai segitunya loh kalau di Amerika ya. Sampai segitunya loh. Nah, mudah-mudahan di sini nggak sampai segitunya sih. Harusnya sih lebih streamline ya. Ya, mudah-mudahan lah, kita semoga sih industri musik di Indonesia bisa lebih maju ya dengan hal ini ya, karena ya biar gimana pun salah satu tujuan orang bermusik kan selain memang juga ingin berkarya juga dapetin penghasilan kan, bukan hanya karena gua hobi aja. Iya, musisi itu banyakan yang nggak kaya daripada yang kaya, jadi mudah-mudahan aturan kayak gini itu bisa menyejahterakan lebih banyak musisi lah. Betul. Oke bro, thank you banget buat waktunya nih. Kita ngobrol-ngobrol tentang royalti musik ini. Ya mudah-mudahan ada titik terang lah ya untuk thank you banget waktunya, mudah-mudahan bisa mencerahkan pendengarnya juga.